Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini semakin menarik ya, beredar bahwa ya Slank kabarnya membuat lagu baru begitu kan ya. Lagu baru di situ sangat menarik begitu. Nampaknya ini merupakan sindiran-sindiran keras begitu kan. Nah, setelah si Slank rilis lagu Republika Fufu Fafa begitu, itu sebenarnya puncak komedi dari sebuah siklus oportunis ya yang dikemas pakai distorsi gitar, di mana kritikan-kritikan itu menampilkan bahwa seolah-olah begitu kan ya, dengan situasi dan kondisi negara yang dipimpin oleh wakil presiden ya, ini tidak lepas dari yang namanya Fufu Fafa itu begitu, karena sering dikait-kaitkan dengan Fufu Fafa dan sebagainya. Saya ingin memberikan dukungan dan apresiasi terhadap grup band legendaris Slank yang pada saat peringatan ulang tahunnya ke-42 kemarin, pada saat 26 Desember 2025, membuat satu lagu yang sangat bagus dengan judul Republik Fufu Fafa. Ya, di lagu yang diciptakan oleh Bimo Setiawan atau Bim Bim ini, ya, terdapat kata-kata sakau kuasa, sakau narkoba, sakau berjudi dan sebagainya. Dan kita tahu semua 99,9% Fufu Fafa itu siapa ya? Orang yang nggak punya ijazah SMA. Nah, ini jadi luar biasa ya. Selain ini sudah kembali akal warasnya, dan mari kita mengajak masyarakat untuk kembali menggunakan akal waras ya. Ini Fufu Fafa. Nah, jadi ini adalah merupakan lagu yang benar-benar dibuat untuk Fufu Fafa. Sedikit berbeda dengan gubahan lagu Anak Mami yang waktu itu digunakan untuk menyindir adiknya Fufu Fafa yang nebeng pesawat. Jadi, memasuki tahun 2026 ini, mari kita lakukan gerakan bersama-sama akal waras untuk maksulkan Fufu Fafa. Dimana kalau kita melihat dulu begitu, Slank ini yang bela Jokowi ya, mulai dari Pilgub DKI Jakarta, terus kemudian Presiden 2 kali begitu kan ya, bersama dengan PDIP berjuang mengalahkan Prabowo. Tapi di tahun 2024 ya, malah Jokowi meninggalkan PDIP pada waktu itu. Lalu kemudian Slank bertahan dengan PDIP. Dan sekarang ya, cuma karena Slank membuat lagu Fufu Fafa begitu kan ya, kemudian Slank ini dianggap sama dengan dianggap sama dengan termol ya. Dianggap bahwa air susu dibalas dengan air tuba. Banyak orang yang mengatakan seperti itu begitu. Tapi cukup menarik begitu kan, bahwa apa yang kemudian diciptakan ya oleh Slank ini nampaknya membuat para termol-termol itu kepanasan. Kenapa kok panasan bang? Ya, kenapa kok kepanasan? Ternyata begitu kan ya. Ternyata seperti apa yang disampaikan oleh Roy Suryo itu begitu kan ya, dalam beberapa postingannya begitu, mengatakan bahwa apa yang dikemas oleh Slank ini menandakan bahwa kritikan-kritikan besar terhadap apa yang dilakukan oleh wakil presiden begitu kan ya. Karena wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ini dikait-kaitkan dengan soal Fufu Fafa begitu. Ini menarik bro, ini menarik begitu. Ini menandakan bahwa apa yang kemudian kita pertontonkan begitu kan ya di dunia musik, ternyata ada kritikan-kritikan besar juga. Ya mungkin karena Slank ini dianggap bahwa masih dekat dengan PDIP begitu kan ya. Dianggap masih, karena dulu begitu Slank ini kalau nggak salah mendukung Ganjar Mahfud kalau nggak salah begitu kan ya, kalau nggak salah. Tapi perlu diingat bahwa ini adalah soal politik yang terjadi begitu. Nah sekarang ya kita tahu bahwa Roy Suryo ini begitu kan ya sudah mulai ada teman baru.
Ahli telematika Roy Suryo ini justru memuji lagu Republik Fufu Fafa yang dirilis oleh grup band Slank ya pada perayaan ulang tahun ke-42. Nah, menurutnya grup band yang digawangi Bim Bim, kakak Abde Irfanka dan Rido ini telah kembali ke akar sebagai musisi kritis, kembali ke jalan yang benar, kata Roy Suryo begitu kan. Nah, Roy Suryo berpendapat bahwa lagu Republika Fufu Fafa itu merupakan sindiran kuat terhadap kekuasaan. Kata Fufu Fafa dinilai rujuk pada figur tertentu begitu. Nah, kita tahu semua 99,9% apa yang digaungkan oleh Roy Suryo di situ begitu kan ya, bahwa menandakan dianggap dugaannya adalah mengarah kepada Gibran Rakabuming Raka Fufu Fafa itu begitu kan ya. Kan ini masih dugaan-dugaan besar. Soal dugaan ijazah palsu juga begitu. Maaf, soal ijazah palsu SMA Gibran. Ini kemudian muncul spekulasi-spekulasi, dianggap tidak lulus dan sebagainya begitu kan. Seperti Roy Suryo mengatakan resolusi tahun 2006 memakzulkan Gibran. Sama persis apa yang disampaikan oleh Roy Suryo. Ngeri sedap ya, ngeri sedap. Jadi saya kira ini langkah yang kemudian menjadi nyanyian dan kritikan besar nantinya begitu. Apalagi ini di tahun 2029 pasti lagu-lagu seperti ini sangat laku sekali begitu kan ya. Saya penasaran sih sebenarnya begitu ya, judul lagunya, isi lagunya begitu. Coba kita baca ini ya. Sakau kuasa, sakau narkoboy, sakau keau-au-oi ya, dan sakau berjudul ya. Fufu Fafa, Republik Fufu Fafa, Republik Fufu Fafa, Republik Fufu Fafa ya. Negeri stunting dan kurang gizi, IQ rata-rata setara dengan Monkey. Pada gak sopan ya, juga kurang ajar, pada sok tahu dan juga belagu. Wih, ini Fufu Fafa, Fufu Fafa. Republika Fufu Fafa. Wih, ngeri-ngeri sedap begitu. Nah, makna di sini ini maknanya. Lantas apa makna di balik Republika Fufu Fafa? Dilihat dari link yang disampaikan dalam lagu ini, bisa saja dapat dimaknai sebagai sebuah kritikan terhadap apa yang terjadi di sekitar kita saat ini. Tidak hanya saat itu, melalui lagu ini juga Slank menyoroti tentang berbagai hal negatif yang bisa dijumpai di tengah-tengah masyarakat. Nah, itulah penafsiran itu begitu. Tapi dengan penafsiran kritikan seperti ini justru mendapatkan ya kritikan besar dari Termol. Padahal mengkritik Fufu Fafa begitu. Ya, karena dikait-kaitkan bro ya. Dikait-kaitkan dengan yang namanya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kenapa kok ada narkoboynya aja dujolnya? Ya itulah, kita tanyakan kepada Slank aja begitu ya. Justru hal-hal seperti ini menandakan wih, ngeri-ngeri sedap ya. Ternyata Slank begitu kan ya, 5 hari saja merilis Republika Fufu Fafa ini begitu kan. Republik Fufu Fafa ini ternyata sudah ditonton 824.000 begitu kan ya. Ini kan menandakan bahwa musik-musik itu bisa menyinggung soal negara kita begitu, soal pemimpin kita. Karena Fufu Fafa itu sudah sering dikaitkan yang namanya Gibran Rakabuming Raka. Ya inilah yang terjadi begitu. Wajar dong begitu kan. Ya wajar. Kenapa? Karena begitu banyak komentar-komentar netizen mengatakan kok berani ya merilis seperti itu. Itu salah satu komentar dari netizen. Banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Ada yang mengatakan bahwa ini kan pendukung Jokowi dulu begitu. Kenapa sekarang kok beralih mengkritik Fufu Fafa? Walaupun secara tidak langsung tidak menyebutkan Gibran begitu kan ya. Ini kan langkah di mana orang-orang akan melihat begitu bahwa Fufu Fafa itu dikaitkan seperti itu begitu nih. Grup band yang legendaris Slank kembali yang mendobrak industri musik yang di tanah air dengan merilis karya terbaru berjudul Republik Fufu Fafa. Sebagai judulnya, begitu saat ini sudah menandakan arah kritikan yang tegas dan tanpa basa-basi terhadap situasi kondisi sebuah negara yang digambarkan di tengah kekacauan ya, kacau balau.
Melalui lagu tersebut, ya kakak dan kawan-kawan yang menghadirkan sentilan keras dengan energi yang mengingatkan pada slang era tahun 1980-an. Nah, ini saya kira bahwa kritikan itu sangat-sangat menohok begitu kan ya. Nah, dari gaya bertutur ya slengan yang menjadi ciri khas mereka tetap dipertahankan. Namun kali ini dikemas dengan ya pendekatan yang jauh lebih frontal dibandingkan dengan karya-karya slang ya dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah, nuansa pedas, tajam begitu dan raw terasa kuat sepanjang lagu. Band asal Potlot ini seolah kembali ke setelan pabrik, menghadirkan karakter slang yang kritik berani bersuara, berpaduan antara musik lirik dengan visual. Dalam karya ini dinilai membawa angin segar sekaligus nostalgia bagi para penggemarnya. Tak hanya itu, begitu kan ya. Sisi musikal juga, totalitas slang juga terlihat dalam penggarapan video musiknya. Karena ini kita lihat saja bahwa walaupun secara tidak langsung masih banyak kritikan-kritikan dari para termol di situ, tapi kan ini cukup menarik sekali begitu sebagai nyanyian-nyanyian itu begitu kan ya. Ini ngeri-ngeri sedap. Pada akhirnya ngeri-ngeri sedap, Bos. Banyak orang yang justru bersuara begitu. Padahal dulu ya slang ini kan pendukung Jokowi begitu kan. Wih ngeri. Ini pendukung Jokowi dulu 2 periode gubernur DKI Jakarta begitu kan ya. 2 periode presiden begitu. Selalu mendukung itu begitu. Tapi karena slang ini ya satu sisi waktu itu mendukung Ganjar Mahfud pada waktu itu begitu kan ya, masih ikut bagaimana dengan PDIP begitu. Artinya kritikan-kritikan ini bukan soal PDIP atau apa begitu, tapi soal melihat situasi dan kondisi di lapangan saat ini. Bagaimana sebuah negara dipimpin orang-orang yang kemudian dianggap tidak punya kapabilitas soal itu begitu kan ya. Makanya muncullah narasi-narasi Fufu Fafa. Fufu Fafa ini dikaitkan dengan soal Gibran ya di situ begitu. Sehingga masyarakat ini ya apa yang disampaikan oleh lagu-lagu tersebut dianggap mengkritik Gibran Raka Buming Raka. Ngeri. Ini banyak contoh-contoh di mana kritikan-kritikan itu begitu kan ya. Ini pada waktu itu pesta rakyat Ganjar Mahfud ya di Bandung ya. Kalau nggak salah Bu Mega joget bareng dengan slang. Pada waktu itu begitu kan ya. Karena dia mendukung Ganjar Mahfud pada waktu itu begitu. Jadi artinya apakah slang ini dituduh nanti tuduhan-tuduhan bagi orang-orang yang kemudian tidak suka kepada slang dikaitkan dengan PDIP. Ya itulah yang terjadi begitu. Itulah yang terjadi. Tapi bagi kami ya sah saja mau mau judul apa aja begitu kan ya. Tapi yang terpenting itu adalah melihat rekam jejak dulu begitu. Di mana slang ini mendukung habis-habisan Ganjar Mahfud pada waktu itu begitu kan ya. Jelas di situ di tahun Pilpres kemarin begitu kan ya. Saya memandang bahwa apakah membuat lagu seperti ini ada kaitannya dengan kritikan di mana orang-orang orang-orang seperti calon wakil presiden seperti Gibran Raka Buming Raka misalnya, apakah ada kaitan dengan itu begitu? Tapi Republik Fufu Fafa itu menandakan bahwa sering dikait-kaitkan dengan namanya Gibran dan sebagainya begitu. Ya, inilah tergantung orang yang menafsirkan dan menanggapi soal itu begitu. Tapi yang terpenting adalah poinnya itu kan substansinya itu adalah ya pasti Fufu Fafa begitu. Siapa Fufu Fafa? Ya, banyak penafsiran lah ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.